Baik, terima kasih mungkin kepada Kak Ahmad karena sudah membantu kami menyelesaikan tugas final dari mata kuliah komputer akuntansi. Nah, jadi di Sama-sama. sini kami itu Kak mau jelaskan mengenai sistem atau informasi keuangan yang sudah kami buat dalam bentuk Excel ini mengenai usaha kakak yaitu Otopia Coating and Detailing. Oke. Oke, jadi di sini Kak ada beberapa akun yang kami gunakan dalam perusahaan Kakak. Nah, di sini ada akun cash, cash in bank, petty cash, akun receivable, prepaid rent, prepaid advertising, supplies, equipment untuk mencatat akun yang berkaitan dengan kas. Nah, kemudian ada akun payable atau akun utang. Hmm? Terus ada juga akun kapital. Ini untuk mencatat atau menunjukkan saldo modal. Lewat kit. Terus Oh, oke. Lanjut. terus ada akun service revenue dengan sales diskon untuk mencatat pendapatan. Dan yang terakhir ada salaries and wages expense, utilities, supplies, advertising, rent depreciation, dan other expense untuk mencatat beban yang ada di perusahaan kakak. Oke. Banyak juga ya. Iya kak. Nah terus di sini itu ada jurnal umum. Nah, jadi jurnal umum ini merupakan langkah awal untuk mencatat transaksi dari perusahaan Ta. Nah, jadi kan Nah, kalau kemarin perusahaan Ta itu dia klasifikasikan I atau beda ki pencatatannya antara pengeluaran sama pemasukan. nah, Nah, kalau dia ini menggunakan double entry system yang dimana di sini dia itu mencatat seluruh transaksi. Jadi digabung ki antara pemasukan sama pengeluaran. Nah, di sini eh, bisa mungkin kita lihat. Jadi kalau misalnya dia akun pengeluaran, dia biasanya cashnya itu ada di kredit. Kayak begini. Nah, oh dia ya. posisinya itu ada di kredit. Nah, terus untuk pemasukan, karena kemarin temanku yang diskusi sama kita, kata Ripka, dia itu bilang kalau misalnya customer yang datang itu, dia akan lakukan transaksi, tapi selesai pi servisnya. Ya. Begitu Kak. Nah, jadi Ya, cocok. untuk transaksi awalnya itu kami itu masukkan ke piutang terlebih dahulu. Di sini ada akun receivable sebagai akun piutang. Nah, nanti pada saat servisnya sudah selesai, cashnya nanti itu posisinya sudah ada di debit. Jadi yang awalnya akun receivable kita pakai, nah setelah servisnya selesai, akun cashnya itu sudah ada di debit. Lagi ngelengkap Nah, itu. kemudian saldo-saldo dari eh, jurnal umum ini itu akan dikumpulkan di buku besar. Nah, mungkin teman saya bisa lanjutkan penjelasannya. Ya, baik, saya akan melanjutkan terkait tentang buku besar. Nah, di mana buku besar ini gunanya itu untuk mengelompokkan setiap akun-akun yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Contohnya itu kayak pada periode 29 Mei sampai 28 Juni di sini contohnya saya ambil. Nah, contoh pengelompokan akunnya itu contohnya kayak cash toh kan tadi di jurnal umum itu tercampur ki antara cash, akun receivable, dan akun-akun yang lain. Nah, kalau misalkan di buku besar ini, dia itu dikelompokkan berdasarkan akun-akunnya. Contohnya kayak cash pada tanggal 24, tanggal 16, 25, 28. Nanti dia dikelompokkan itu pada akunnya masing-masing. Contohnya tuh kayak cash pada tanggal 24, kode rekeningnya itu 111, jumlah debitnya itu 325. Nanti pada akhir bulan itu akan dijumlahkan antara debit dan kredit, maka total
keseluruhan pada tiap akun-akun itu akan ditaruh pada jumlah saldo akhir. Selanjutnya itu ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, neraca saldo sebelum penyesuaian itu akun-akun yang dari buku besar yang sudah dijumlahkan tapi yang belum disesuaikan maka akan dimasukkan ke dalam neraca saldo sebelum penyesuaian. Lalu selanjutnya itu kan tadi itu di buku besar sama neraca saldo sebelum penyesuaian itu adalah akun-akun yang belum disesuaikan, makanya dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian itu adalah akun-akun yang sudah disesuaikan. Selanjutnya itu mungkin akan dijelaskan oleh Ana. Jadi di sini ada laporan worksheet atau laporan neraca lajur, yang mana neraca lajur ini merupakan salah satu alat bantu yang penting dalam menyusun laporan keuangan. Nah, di dalam laporan neraca lajur terdiri atas 7 kolom, yang mananya ada kode rekening, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Nah, pada kode rekening itu kami memasukkan kode rekening dengan menggunakan rumus lookup, di mana rumus lookup ini digunakan untuk mencari data tertentu dalam suatu range atau tabel berdasarkan nilai pada kolom pertama. Kita ambil pada sheet kode rekening yang di awal. Kemudian di nama akun kita menggunakan data validasi yang berasal dari sheet tabel kode yang berasal dari sheet tabel nama akun. Kemudian pada neraca saldo ini kita masukkan nilai dari neraca saldo awal perusahaan. Kemudian jurnal penyesuaiannya kita peroleh dari sheet jurnal penyesuaian. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian ini berisi adalah daftar saldo dari semua akun setelah dilakukan penyesuaian pada akhir periode. Kemudian ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini berisi akun pendapatan dan akun beban-beban dari perusahaan. Kemudian neraca di sini berisi aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal dari perusahaan. Lanjut. Jadi nggak tiba-tiba banget, Cok. Nah, di sini ada kami telah membuat 3 laporan keuangan, diantaranya ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Nah, pada bagian laporan laba rugi berisi pendapatan dan beban-beban dari perusahaan. Nah, tujuan dari laporan laba rugi ini untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan menghasilkan laba atau mengalami kerugian selama periode waktu tertentu. Oke. Nah, di sini kan ada service revenue pendapatan jasanya sebesar 140 juta. Kemudian ada sales diskonnya, diskon penjualannya sebesar 74 juta. Jadi service revenue dikurang dengan sales diskon menghasilkan total pendapatannya sebesar 66 juta. Kemudian total dari beban-beban yaitu 40.812.000. Jadi untuk memperoleh total laba bersih, kita mengurangkan total pendapatan dengan total bebannya. Maka diperolehlah laba bersihnya sebesar Rp25.198.370. Kemudian laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, di mana laporan ini menunjukkan perubahan dalam ekuitas atau modal pemilik selama periode tertentu. Nah, yang pertama itu kita masukkan modal awalnya. Modal awalnya sebesar
39.000. Kemudian kita tambah dengan laba bersih sebanyak 25 juta. Nah, laba bersihnya tadi kita peroleh dari laporan laba ruginya yang tadi. Kemudian kita kurang dengan privenya. Kemudian untuk mengetahui modal akhirnya, maka modal awal kita tambah dengan laba bersih sehingga menghasilkan Rp47.237.910. Kemudian laporan keuangan yang ketiga yaitu ada laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini lebih memperlihatkan berapa total aset, kewajiban, dan modal perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, aset di sini terdapat dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang liquid atau yang mudah untuk dicairkan atau yang mudah untuk dihasilkan menjadi uang tunai. Oke. Nah, totalnya itu ada 417.240.000. Kemudian aset tetap ini adalah aset yang digunakan selama mengoperasikan perusahaan, yaitu total aset tetapnya ada 1.997.000, sehingga total asetnya ada 419.237.000. Kemudian kewajiban ada akun payable-nya sebanyak 372 juta dan modalnya sebanyak 47.237.000, sehingga total kewajiban dan modalnya pada periode Agustus sampai September itu 419.237.910. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik. Jadi selanjutnya saya akan membantu jelaskan terkait dengan rasio keuangan. Jadi rasio keuangan di sini akan membantu pihak Autopia Coating and Detailing dalam mengukur seberapa sehat bisnis yang dijalankan dilihat dari finansial perusahaan itu sendiri. Nah, di mana rasio keuangan ini terdiri dari 3 jenis rasio. Yang pertama adalah rasio profitabilitas, di mana rasio ini akan menunjukkan seberapa efisien suatu usaha dalam menghasilkan keuntungan. Terus ada rasio yang jenis kedua, yaitu rasio likuiditas, di mana rasio ini akan membantu kita mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, atau istilah lainnya, dapat kita tahu seberapa kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Terus yang ketiga ada rasio solvabilitas, yakni merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjangnya dan juga dapat menilai seberapa baik perusahaan dapat terus beroperasi di masa depan. Nah, dari ketiga rasio ini kita sudah bantu analisis terkait dari laporan keuangan yang telah kita buat juga untuk UMKM Autopia Coating and Detailing sosialisasi ini. Oke. Kami juga lengkapi dengan rumus yang bisa digunakan untuk jangka waktu mendatang juga jika UMKM Autopia Coating ini juga ingin membuat rasio terbarunya. Oke, mungkin langsung saja saya juga jelaskan secara detail dari hasil analisis kami berdasarkan dari data laporan keuangan periode 29 Agustus sampai 28 September 2024. Yang pertama adalah rasio profitabilitas. Dari rasio profitabilitas itu ada 5 jenis rasio lagi. Yang pertama adalah return on equity. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari modal yang ditanamkan oleh pemilik usaha. Jadi pada periode ini didapatkan nominal sebesar 53% yang menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat menguntungkan bagi pemegang sahamnya. Untuk rasio yang kedua yaitu return on asset yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan keuntungan.
Nah, dari periode ini didapatkan nominal sebesar 6,011% yang menunjukkan adanya profitabilitas terhadap aset. Artinya kayak ada keuntungan yang didapatkan. Dan yang ketiga itu rasio gross dari total penjualan yang menjadi laba kotor. Hasil yang kami dapatkan yaitu sebesar 38% yang menunjukkan perusahaan berhasil mempertahankan margin laba kotor yang kuat setelah mengurangi harga pokok penjualan. Yang keempat ada operating profit ratio, di mana rasio ini menunjukkan berapa persen dari total penjualan yang menjadi laba operasi. Hasilnya sama, yaitu 38%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar biaya operasional seperti administrasi, pemasaran, dan biaya umum lainnya itu terkendali dengan baik. Selanjutnya ada net profit ratio. Nah, rasio ini menunjukkan berapa persen dari total penjualan yang menjadi laba bersih. Hasil yang didapatkan yaitu sebesar 38%. Yang menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu mempertahankan tingkat laba yang tinggi setelah mengurangi semua biaya, termasuk pajak dan bunga. Kita lanjut pada rasio jenis kedua, yaitu rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas ini terdiri dari 3 jenis rasio. Yang pertama adalah current ratio atau rasio lancar, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan keseluruhan bisnis Otopia dalam membayar utang jangka pendek. Nominal yang kita dapatkan yaitu sebesar 112%. Artinya, perusahaan memiliki aset lancar sebesar 1,12 kali lipat dari kewajiban lancarnya. Artinya setiap Rp1 kewajiban jangka pendek itu ditunjang oleh 1,12 aset lancar. Rasio jenis kedua yaitu quick ratio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang tanpa harus menjual barang dagangan dulu. Jadi nominal yang kita dapatkan itu sebesar 112% yang menunjukkan bahwa perusahaan itu masih memiliki cukup aset liquid. Artinya aset yang mudah diubah menjadi kas seperti kas, tagihan, dan investasi jangka pendek untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Dan yang ketiga yaitu rasio kas, di mana rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek hanya dengan menggunakan uang tunai. Nominal yang kita dapatkan yaitu sebesar 93%, artinya perusahaan ini hampir memiliki cukup kas dan setara kas untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya. Dan kita masuk pada jenis rasio terakhir yaitu rasio solvabilitas, di mana ada 2 jenis rasio solvabilitas. Yang pertama adalah debt to equity ratio yang menunjukkan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas. Nominal yang kita dapatkan yaitu sebesar 788%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki utang yang sangat tinggi dibandingkan dengan ekuitasnya. Dan yang terakhir yaitu debt to asset ratio yang menunjukkan proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Nominal yang kita dapatkan sebesar 89% yang menunjukkan bahwa perusahaan sangat efisien dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Mungkin itu saja penjelasan dari rasio keuangan, dan diharapkan data dari rasio keuangan ini dapat membantu pemilik dari Otopia dapat melihat hal-hal apa yang bisa diperbaiki di kedepan. Saya kembalikan kepada Alicia. Apa? Baik Kak, sebelum lanjut, mungkin kami ingin adakan sesi tanya jawab dulu. Mungkin Kak Ahmad bisa jelaskan apa kira-kira kendalanya selama melakukan pencatatan transaksi di Otopia? Kendalanya itu tidak otomatis itu, Ji. Oh, Itu Ji sebenarnya sih kalau pencatatan keuangan ya. Tapi ada nggak sih kayak bagaimana cara untuk menganggarkan, misal anggaplah saya belum tahu ini
saya belum tahu omset pastiku di bulan ini. Nah, itu bagaimana caranya? Apakah ada cara untuk menentukan rasio itu untuk penganggaran tiap variabel yang dikeluarkan? Iya Kak. Nah jadi di sini itu kami sebenarnya sudah jelaskan dalam laporan ini mengenai keuntungan kita itu setiap bulannya, karena memang dari diskusinya kelompok kami ada beberapa beban yang mungkin tidak dihitung oleh pihak perusahaan tak, misalnya mungkin depresiasi kan. Kak Ahmad ini ada biaya sewanya Kak toh Ya ada. nah jadi kalau dalam akuntansi biaya sewa itu harus terkurang dalam setiap bulannya. Jadi misalnya 77 juta itu informasi yang kami dapat mengenai biaya sewanya Kak Ahmad. Nah 77 juta ini dia itu kan masa sewanya 1 tahun. Nah jadi 70 juta dibagi dengan 12 bulan. Jadi hasilnya itu harus dikurangi di setiap bulannya untuk menghitung berapa keuntungan bersih dari perusahaan tak. Oke. Nah, jadi mungkin saran dari kelompokku juga Kak, nanti mungkin Rifka bisa kirim file ini ke Kakak. Nah, jadi mungkin ke depannya kita bisa hitung mengenai yang pertama itu advertising atau biaya iklannya setiap bulan. Jadi kan di sini kulihat untuk menghitung keuntungan itu harus juga kurangi dengan biaya iklannya. Nah, biaya iklan tak itu kan kadang kita bayar misalnya bulan Maret, nah itu untuk 3 bulan ke depan. Nah, jadi otomatis kan kalau begitu harus dibagi 3 Kak toh untuk biaya iklannya. Nah, terus kedua itu ada biaya depresiasi. Kan ada peralatan tak. Nah, jadi peralatan itu harus disusutkan karena dia memang setiap bulan atau setiap pemakaian nilainya itu akan berkurang, makanya perlu untuk disusutkan. Nah, itu masuk ke dalam beban depresiasi. Nah, yang ketiga yaitu mengenai supplies atau perlengkapan. Jadi perlengkapan itu kan juga berkurang Kak karena kita pakai setiap pada saat melakukan jasa itu Kak toh. Nah, makanya itu harus juga dikurangi untuk menghitung nanti berapa keuntungannya. Dan yang terakhir ada biaya sewa yang seperti saya jelaskan di awal tadi mengenai biaya sewa yang harus dikurangkan setiap bulannya karena itu akan habis masa atau umur manfaatnya. Begitu Kak. Mungkin ada pertanyaan juga dari Kak Ahmad. Masih ada pertanyaan Kak? Ada yang mau bertanya? Bertiga jam ini. Tidak ada. Iya Kak. Mungkin jadi mungkin itu saja Kak penjelasan dari kelompokku. Semoga nanti Rifka setelah kirim filenya itu bermanfaat untuk perusahaannya juga Kakak. Dan mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung menghubungi Rifka. Mungkin sekian sosialisasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ahmad yang telah meluangkan waktunya untuk memenuhi tugas final kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kasih. Oke Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih guys. Terima kasih juga.